warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nubikas salam. Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amdo ya'il kafha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahim. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imamal karamah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesepuh-sesepuh kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa zahir dan batin berjuang di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan harta dan bedanya, yang mempertaruhkan tetesan keringat dan bahkan nyawanya demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus, mari kembali kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan murid dan seluruh jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, sesepuh kita, guru kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono, Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno, dan juga beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Masadi, dan juga para kiai, para ustadz yang tidak kami sebutkan
namanya satu persatu yang dimuliakan Allah. Semoga senantiasa disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliarin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang penuh dengan limpahan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita awali, kita dasari, kita landasi kembali dengan menghaturkan terima kasih, menghaturkan syukur tasyakkur yang tak terukur kehadiran Zat Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya Allah, atas segala belian rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, setiap saat dan detik terpancar di setiap gerak langkah kita, bersama dengan detak jantung kita, bersama dengan tarikan dan hembusan nafas kita, tidak pernah dan tidak akan mampu sedetik pun kita lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lepas dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hidup ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah butuh kesaksian, disinilah butuh kejujuran, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh guru kita di depan, Al-Mukarram Bapak Kiai Rustom. Disinilah awal kita belajar jujur. Jujur untuk apa? Jujur menyaksikan dengan kesaksian yang hak bahwa kita ini tidak mampu tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan dengan hak, kesaksian yang hakiki, syahadat yang sejati. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi tidak ada yang mampu menciptakan aku kecuali hanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi dan menyaksikan bahwa aku hidup itu adalah karena Allah. Sesungguhnya kekuatan lahir batin milik Allah. Asyhadu, aku bersaksi bahwa ilmu ini dari Allah, bahwa harta benda titipan dari Allah, kekuatan ini titipan dari Allah. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya Zat yang maha kuasa, maha adil, maha rahman dan rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibutuhkan kejujuran di dalam diri kita, kejujuran yang hakiki, kejujuran yang sejati untuk menyaksikan bloko suto bahwa semua ini milik Allah. Sekali kita ini terhalang, terhijab daripada kesaksian bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan sesembahan kita, sekali di dalam ruh kita kesaksian ini tertutup oleh hijab kegelapan, maka yakin kebohongan akan hadir. Kebohongan yang awal, kebohongan yang sejati, kebohongan yang hakiki, bahwa dia merasa mampu, manusia merasa pandai, manusia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia bisa tertutup batinnya tatkala amarah,
tatkala nafsu amarah, nafsu syaitoniah, keegoan di dalam diri menguasai hati, yang timbul adalah kepalsuan, yang timbul adalah kebohongan, yang timbul kesaksian palsu yang menjadi pengisi relung-relung batin manusia. Na'udzubillah min. Maka dari titik ini, tatkala manusia sudah kesaksiannya palsu, sudah tidak mampu menyaksikan secara hak, bersaksi secara hak, syahadatan wallahilan wa batinan, maka dia tidak akan mampu tersambung keharibaan Allah. Dengan kata lain, hablum minallahnya bermasalah, terputus sambungannya, terputus rasanya, terputus frekuensinya, sehingga dia lesannya fasih dalam berzikir, lesannya fasih dalam bertakbir, tetapi jiwanya tidak mampu tersambung, terhubung. Inilah yang dinamakan kesaksian palsu. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita ikrarkan dari hati kita yang paling dalam dengan landasan berserah diri. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai pengibar bendera tauhid, sang proklamator dinul Islam, dinul tauhid, hadirnya sebagai wujud Rahman Rahim Allah. Visi misinya membawa manusia minal dhulumati ila nur, menata, membangun, menjaga akhlak manusia agar seperti waktu dilahirkan, yaitu akhlak fitrah, akhlakul karimah, khuluqul azim, khuluqul Quran, khuluqur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita, keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tazkir, khususnya yang ada di Kaliaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, di tahun yang berkah, awal tahun Hijriah 1446 Hijriah. Sebagaimana yang telah dinasihatkan guru kita di depan Al-Mukarram Bapak Kiai Rustomo tentang pentingnya menjaga dan berlatih kejujuran, tentang bagaimana kejujuran itu menjadi syarat mutlak agar kita mampu terhubung dan menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga menyampaikan di bulan Muharram inilah kejadian besar yang terjadi saat itu di lembah Karbala, buah daripada keegoan manusia, buah daripada hati manusia yang dikuasai oleh nafsu syaitoniah atau nafsu amarah. Sehingga di situ cucu kesayangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain beserta keluarga
dibantai dengan keji. Naudzubillah min. Karena keegoan hati atau kata lainnya adalah hati yang dikuasai amarah. Ego, amarah adalah nafsu syaitan. Di saat sudah merasuk menguasai di dalam singgasana hati manusia, maka akalnya akan buntu, akal sehatnya hilang, rasa yang baik akan hilang, jiwa yang baik akan sirna, sebab kekuatan amarah merasuk mendarah daging, menguasai dalam hati manusia, menjadi gelap gulita, sehingga disitulah kesaksian palsu dimulai bahwa manusia yang dikuasai amarah akan berbuat sesuai dengan gerakan amarah atau egonya sendiri. Disinilah hukum-hukum Allah akan diterjang. Disinilah welas asih Rahman Rahim akan sirna. Disinilah ketenangan hati, tatma'innul qulub, qalbun salim akan hilang dari jiwanya, sehingga yang ada adalah ana khairu minhum, ana khairu minna, aku lebih baik dari kamu sekalian, aku lebih baik dari semuanya. Disinilah dia sudah lepas dari bertuhan yang benar, tidak lagi la ilaha illallah, tetapi disinilah manusia mulai menyembah nafsunya sendiri. Inilah sudah diperingatkan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musuh yang paling nyata, musuh yang paling besar bagi manusia itu adalah nafsunya sendiri. Terutama nomor wahid adalah syaitaniyah, nafsu amarah, nafsu syaitan. Sehingga Rasulullah begitu jelas memperingatkan kita semua, banyak jalan menuju surganya Allah, banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi cukup dengan satu titik kesombongan, manusia akan tercampakkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Apa yang dinamakan kesombongan? Kesombongan inilah nafsu syaitan. Syaitan ini adalah musuh yang paling nyata. Janganlah mengikuti syaitan. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syaitan aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Jangan pernah mengikutinya. Syaitaniyah, amarah, ego di dalam diri manusia. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka sesungguhnya jihadul akbar, jihadun nafs, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan mengalahkan nafsunya sendiri. Yang nomor wahid adalah nafsu amarah, nafsu syaitan, keakuan. Sebab yang berhak mempunyai aku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki aku itu adalah Allah. Yang maha perkasa dan berdaya hanya Allah. Yang betul-betul maha hidup hanya Allah. Kita ini hanya dititipi, dipancari nur basirah, sehingga mampu menyaksikan, mampu mendengar, dipancari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya alim, sehingga kita mampu memiliki pengetahuan, diberikan cahaya hayyun, sehingga ada kehidupan dalam diri kita, dan lain sebagainya. Semua milik Allah. Semua adalah kagungane Gusti Allah. Supaya kita mampu merasakan keagungan Allah, maka harus dikembalikan jujur niki kagungane Gusti Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala
kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tentunya sudah sering kita bahas, ada tanggung jawab kesanggupan untuk mengikuti tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tanggung jawab untuk menghidupkan akhlak dan budi pekerti Rasul di dalam akhlak dan budi pekerti kita. Maka di situ jelas Rasulullah mempunyai sifat mulia, mempunyai sifat yang agung karena nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Rasulullah yang dimaksud adalah siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Ini sudah sering kita mendengarkan. Ada 4 sifat Rasulullah yang harus kita ingat dan kita sambungkan, kita ikuti sebagai tuntunan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 syarat agar kita mampu masuk dalam golongan umat Rasulullah. Walaupun prosentasenya ini berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda, tetapi jenisnya harus 4 ini. Yang pertama yang telah dinasihatkan guru kita di depan, yaitu siddiq, artinya jujur. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, syarat yang pertama harus berjuang bagaimana kita tetap berada dalam kejujuran. Harus betul-betul jujur sejujur-jujurnya. Diawali dari jujur yang hakiki. Yang nomor pertama adalah di dalam syahadat kesaksian kita, sejujur-jujurnya ruhaniyah kita betul-betul menyaksikan la ilaha illallah, terpancar di dalam zahir dan batin kita, perilaku kita, perilaku jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti ikhlas menerima apapun yang dihadirkan oleh Allah. Jujur kepada sesama manusia, hablum minan nas, berarti betul-betul tidak ada gerakan amarah, gerakan syaitaniyah, gerakan daripada ego yang betul-betul menutup kejujuran atau kebenaran di dalam diri kita. Rasulullah bersabda, qulil haq walau kana murra. Qulil haq walau kana murra, katakan yang sebenar-benarnya walaupun itu pedih. Tadi sudah disampaikan guru kita, ada konsekuensi. Sabda Rasulullah, qulil haq, katakan yang benar walau kana murra, walaupun pedih. Walaupun dengan mengatakan yang benar manusia menganggap engkau sebelah mata, walaupun dengan mengatakan kebenaran engkau bukan apa-apa di hadapan manusia, maka tatkala kita sudah bersaksi dengan kesaksian yang jujur, kesaksian yang benar, maka kita tidak akan risau dengan kejujuran, sebab tidak ada tumpangan-tumpangan gelap yang bersumber dari ego syaitaniyah, amarah. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang betul-betul bersaksi dengan kesaksian yang benar, dia sudah beres dengan syahadatnya, dia sudah mantap dengan syahadatnya, dia sudah yakin dengan syahadatnya. Maka apapun yang hadir di muka bumi, caciankah, sanjungankah, harta melimpahkah, sederhanakah, apapun yang dialami, tidak akan menjadikan dia risau, tidak akan menjadikan dia resah gelisah, gundah dan gulana, sebab kesaksian yang benar ini betul-betul muncul, hadir sebagai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sudah cukup
dengan bersaksi bahwa Allah lah zat yang menciptakannya, yang mencukupinya, yang menjaganya, yang membimbingnya. Allah lah segala-galanya. La ilaha illallah. Saudaraku rahimakumullah. Tetapi sayang, di zaman akhir ini manusia lantang mengaku muslim. Di zaman akhir ini manusia lantang dengan simbol-simbol keislamannya. Manusia membangun bangunan-bangunan daripada simbol Islam. Tetapi banyak di zaman akhir ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah, banyak manusia yang justru lupa dan lalai tentang bangunan keyakinannya kepada Allah. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sebagai muslim memeluk agama Islam, dari lahir sudah beragama Islam, tetapi dia masih ragu, masih belum beres dengan syahadatnya, dia masih belum yakin dengan kesaksiannya, dia masih lontang-lantung ke sana kemari, dia masih betul-betul mencari keyakinan yang benar, sedangkan syahadat diucapkan setiap hari 17 kali lebih, tidak mampu mengukir keyakinan yang benar. Dia masih meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk Bu, bon ngantuk. Niki Muharram, soro Jawa ini apa? Suro. Kemis legi suro niki mengke tekan jam 3. Ikhlas? Ampun ngantuk nggih. Nggih. Ampun sepakat niki lagi sketsa nggih. Jam 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti bahwa manusia di zaman akhir sebagaimana peringatan Rasulullah ini belum beres dengan syahadatnya? Maka banyak kesaksian-kesaksian palsu dalam hatinya. Karena apa kesaksian palsu? Sebab nafsunya merajalela, nafsunya dijadikan iman, nafsunya dijadikan sesembahan, nafsunya menguasai dalam hidupnya sehingga tidak mampu bersaksi dengan kesaksian yang benar. Mata hatinya, nuraninya ditutup dengan hijab yang sangat gelap, sehingga dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti tidak yakin kepada Allah, masih ragu atas panggilan Allah. Bukti ketidakyakinan manusia zaman akhir kepada Allah, masih ragu atas perintahnya Allah, masih ragu atas larangannya Allah, masih ragu atas penjaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan ini akan nampak dan tidak bisa ditutupi dan dibohongi di dalam perilakunya, di dalam pilihan langkahnya, di dalam angan cita-citanya, sehingga banyak manusia yang salah pilih di zaman akhir, memilih selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbuka, siapa Tuhan? Sholat itu jelas perintah Allah. Banyak manusia yang tidak yakin. Oh sudah yakin Pak, sholat itu wajib, yakin saya, tapi masih beratnya dalam menjalankan. Itu pancaran dari keraguan yang terselubung di dalam hati manusia. Kenapa tidak ada kekuatan yang dahsyat untuk betul-betul labaik Allahumma labaik, untuk betul-betul memenuhi panggilan Allah, untuk betul-betul berjuang? Tidak ada daya kekuatan yang dahsyat sebab belum tersambung antara nurani kita, hati kita dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa belum tersambung? Sebab masih ada hijabnya. Apa? Hijab. Dari mana hijab itu? Hijab itu adalah dari dosa-dosanya sendiri. Sebab sumbernya dari amarah, keakuannya sendiri.
lesannya la ilaha illallah. Tidak ada yang maha pandai kecuali hanya Allah, tetapi nafsunya menyapu tase tekad itu hadir kesaksian palsu. Ana khairun minhu, aku ternyata yang paling pandai sak kampung iki. Naudzubillah min. Aku ternyata yang paling dekat dengan guruku. Oh, aku ternyata yang paling berjasa dalam perjuangan ini. Berlomba-lomba merasa paling berjasa, berlomba-lomba merasa paling dekat, berlomba-lomba merasa yang paling bersejarah, dan disinilah tertipu oleh egonya sendiri. Nggak ada nurani itu. Nggak ada nurani yang bertujuan seperti itu. Tujuannya murni, mukhlis, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama Rasulullah yang harus kita ikuti dan miliki, walaupun kadarnya berbeda, tetapi jenisnya harus sama. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Jujur sejujur-jujurnya, wallahiran wa batinan. Kebalikan daripada sifat siddiq adalah kadzib, pembohong. Ini adalah syaitaniyah. Naudzubillah min. Sifat Rasul yang kedua yang harus kita perjuangkan, harus kita sambungkan adalah amanah. Apa makna amanah? Bisa dipercaya, mampu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanggung jawab bahwa hidup ini dari Allah, disaksikan dalam sifat siddiq. Hidup ini milik Allah, tujuan hidup wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata hidup ini adalah untuk menghamba kepada Allah, maka harus amanah bahwa tujuan kita dihidupkan, kontraknya yang hak adalah menghamba kepada Allah. Jaga jangan sampai lepas penghambaan kita kepada Allah. Wa zahiran wa batinan, awalan wal akhiran, awal sampai akhir kita hidup adalah untuk menghamba Allah, menjadi budaknya Allah, penghamba, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul amanah, menjaga apa yang telah diamanahkan oleh Allah, dijogo sehingga bisa dipercaya. Dititipi ruh, jaga agar senantiasa menyaksikan keagungan Allah. Dititipi rasa, jaga rasa jangan sampai kotor, senantiasa merasakan keagungan Allah. Dititipi akal, jaga agar akal ini tetap bersih, tetap sehat. Dititipi panca indera, gunakan untuk hal yang baik sesuai aturannya Allah. Dititipi raga ini, jaga raga, langkahkan untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Dititipi istri, dititipi anak, dititipi ilmu, harta benda perjuangan, maka jangan pernah lewati amanah Gusti Allah. Amanah bisa dipercaya. Hablum minallah, hablum minan nas, jaga amanah kepercayaan dari manusia, kepercayaan dari saudara kita. Maka harus betul-betul amanah. Sepahit apapun, seperti apapun, nilai amanah ini lebih penting. Manusia yang mampu amanah mendapatkan gelar Al-Amin, bisa dipercaya. Ini adalah sifat Rasulullah, dan ini sebetulnya adalah asli fitrah ruh manusia. Di saat manusia ini betul-betul di dalam hatinya adalah menghamba kepada Allah, maka sifat-sifat akhlak Rasulullah akan manjing di dalam akhlak kita. Saudaraku rahimakumullah, kebalikannya daripada amanah namanya khianah. Apa khianat? Berkhianat. Ini hati-hati. Kebalikan daripada amanah itu adalah khianat. Apa khianat? Ini nafsu sufiyah,
Nafsu sufiyah menuntun manusia gelap hati, gelap akal, sehingga dia berkhianat atas amanah Allah. Karena pengen memiliki sesuatu, hubbud dunya ra'sun kula khati'atin. Karena dia pengen sekali memiliki sesuatu, semuanya yang dianggap itu sebagai tujuan pengen dia kuasai, maka dia menjelma menjadi khianat. Jin atau sufiyah sifat dasarnya adalah khianat. Maka orang yang dikuasai oleh nafsu sufiyah, dia akan berkhianat, sikut kanan, sikut kiri, tidak peduli apapun, yang penting tercapai. Na'udzubillah min ini khianat. Subhanallah, sifat luhur baginda Rasul yang ketiga yang harus kita perjuangkan adalah tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan. Urusannya urusan terima kasih, menerima dari Allah, harus mau mengasihi. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul kita pastikan, kita sampaikan sesuai dengan perintah Allah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga, dan tentunya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah harus kita sampaikan. Yang diterima Roh Suci adalah kalamullah, yang diterima Roh Suci adalah firman Allah, yang diterima Roh Suci adalah betul-betul nurullah. Tabligh harus kita sampaikan kepada seluruh anasir kehidupan kita. Kita pastikan harus sampai kepada akal kita, kita pastikan harus sampai kepada panca indera kita, harus sampai kepada 7 anggota tubuh kita, kepala kita, 2 tangan, dada, perut, 2 kaki, harus sampai kepada 9 lubung tubuh kita, harus sampai kepada seluruh kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Saudara-saudara, maka serangkaian sifat sidik dan amanah bertemu akan memancar sifat tabligh, yaitu betul-betul menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah disembunyikan. Kebenaran yang diterima harus betul-betul disampaikan. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat, 1 tanda secara lahiriah, secara syar'i. Sampaikan tentang agama Islam walaupun hanya 1 ayat, 1 pengertian yang kita tahu dan telah kita wujudkan, kita praktekkan secara makna hakiki adalah apapun yang kita terima dari Allah harus kita pancarkan. Rahman Rahim ini adalah pancaran dari Allah. Kita menerima kasih sayang, menerima welas asih dari Allah. Kapan itu? Setiap saat dan detik. Nafas kita karena welas asih Gusti Allah, hidup kita karena welas asih Gusti Allah, selamat kita karena welas asih Gusti Allah. Maka berterima kasih, menerima Rahman Rahim, harus mengasihi Rahman Rahim pula, welas asih kepada seluruh alam. Kadang 4, 5 pancer, 4 kiblat harus kita pastikan bahwa di timur, selatan, barat, utara, ke depan, kanan, kiri, belakang, harus kita pastikan yang kita sampaikan adalah kasih sayang. Yang kita sampaikan adalah kasih sayang, yang kita sampaikan adalah kedamaian, yang kita sampaikan adalah kesejukan. Menyampaikan tidak hanya diucapkan dalam lisan, tetapi program hidup perilaku, akhlakul azim, khuluqul Quran, akhlak Rasulullah harus disampaikan. Maka di saat manusia benci kepada saudaranya, di saat manusia suka membuka aib saudaranya, di saat manusia dipenuhi iri, dengki, dendam, kesumat kepada saudaranya, berarti sifat tabligh telah sirna dari dirinya, sifat sidik dan amanah pun telah lenyap dari jiwanya, diganti sifat syaitaniyah dan sifat jin, sifat amarah dan sifat sufiyah. Na'udzubillah min dzalik.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah tablik menyampaikan. Kita sampaikan sesuai porsinya, sesuai amanah Allah. Jangan pernah dikorupsi, jangan pernah ditutup-tutupi, jangan pernah disabotase, karena kebalikan daripada sifat tablignya Rasulullah adalah khidman, yaitu menyembunyikan, mengkorupsi, menghalang-halangi, tidak menyampaikan. Sudah dikasih sayangi oleh Allah, tetapi dia nggak mau memancarkan kasih sayang Tuhan dalam pribadi orang lain, dalam masyarakatnya. Diberikan nikmat yang luar biasa, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Diberikan nikmat tapi tidak mau berbagi sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutupi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, sifat Rasulullah yang mulia adalah fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas. Rasulullah mempunyai sifat fatonah. Kita sebagai umatnya harus berjuang agar terpancari sifat yang sama, yaitu fatonah. Fatonah di sini yang dimaksud adalah kecerdasan manusia sehingga mampu membedakan yang hak dan yang batil. Walaupun dia itu cerdas akalnya, titelnya sundul langit, tetapi tidak mampu membedakan mana manfaat, mana tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka dia bukan fatonah, dia tetap bodoh. Kecerdasan fatonahnya Rasulullah adalah menjadikan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Oh, ini waktunya malam ini ngaji, maka aku harus ngaji. Aku pilih ngaji. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Apa buktinya aku ngaji daripada nonton TV? Alhamdulillah, aku tetap ngaji walaupun rotok berkes beriang ngaji, sebab ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan daripada sifat fatonah adalah baladah. Apa? Kebodohan. Tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini hati-hati, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini sifat mulia Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, kejujuran, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Kebalikannya adalah sidik, jujur adalah kadzib, kebohongan. Amanah adalah khianah, berkhianat. Tabligh adalah khidman, menyembunyikan, dan fatonah adalah baladah, kebohongan, adalah kebodohan yang hakiki. Bodoh bukan berarti apa-apa. Kebodohan ini bodoh, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah saudara yang dimuliakan Allah, agar betul-betul hadir sifat Rasulullah dalam pribadi kita, maka syahadatnya harus benar, niat i'tikadnya harus benar, penggabungannya harus benar. Menggabungkan niat i'tikad hidup kita sama dengan i'tikadnya Rasulullah, menggabungkan rasa kita dengan rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mulai satu persatu. Yang pertama, sebagaimana nasihat guru kita, yaitu sidik, belajar jujur. Kemudian dilanjutkan dengan ketiga sifat yang lainnya. Tentunya butuh kesungguhan dan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah, golongan umat Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modalnya syahadat yang benar,
hablum minallah, tersambung nurnya Allah sebagai modal kita, hablum minan nas, maka akan tersambung pula akhlak Rasul sebagai modal beramal soleh bagi manusia lain. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan salat bersama-sama. Yang batal dipersilakan untuk wudu sambil menunggu saudara kita wudu. Mari kita istighfar.